Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal amin. Amma ba'd. Teman-teman santri yang selalu dalam anugerah Allah, bini'matil iman, bini'matil islam, bini'matil ihsan, dan kesemuanya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa feodalisme itu berbeda dengan etika. Kalau feodalisme itu kan penyerahan kewenangan untuk memberi kesempatan kepada kaum bangsawan atau penguasa dalam sistem sosial politik kehidupan kita. Feodalisme kadang dilakukan dengan kekerasan yang di situ nampak ada sistem pemaksaan yang dilakukan oleh penguasa, kaum bangsawan, para pemilik modal, untuk para pekerja, para buruh, atau bahkan melakukan pembenaran terkait dengan kekerasan fisik dan harkat martabat, sehingga muncul sistem perbudakan. Ada juga feodalisme yang dibangun dengan cara yang normal, tanpa kekerasan, biasanya dengan ilmu pengetahuan. Sebuah kesalahan terkait dengan bagaimana menyerahkan kewenangan kepada bangsawan, para pemodal, para penguasa, dan mencerabut akar eksistensi kita sebagai khalifatullah fil ardi, sehingga kita nggak punya kewenangan apa-apa. Meskipun di sana tidak ada kekerasan dan dibenarkan oleh sistem pengetahuan yang dikondisikan untuk memberikan pembenaran-pembenaran atas sistem feodalisme lembut, soft feudalism, sehingga orang merasa tidak ditekan, tidak dijajah, tidak diperbudak, tidak diintervensi. Dia merasa nyaman, ya, karena sudah ada pembenaran melalui sistem pengetahuan itu. Akhirnya orang dalam suasana sistem feudalistik tapi nyaman menerima dengan tanpa merasakan ada sebuah sistem penjajahan, kekerasan, dan sebagainya. Itu. Tapi beda feudalis, beda feodal, beda dengan etika. Kalau etika itu kan sebuah prinsip universal terkait dengan keutamaan yang diterima secara universal. Yang di situ ada kesadaran kedua belah pihak untuk saling menghargai. Bagi santri, menghargai guru. Bagi guru, memberikan pandangan penuh kasih sayang kepada para santri.
Santri memberikan sikap sopan santunnya, penghormatannya pada guru, guru juga memberikan bentuk sikap kasih sayang, memberikan pendampingan dan kepedulian untuk pengembangan potensi murid, baik dalam konteks potensi rohaniah, akal, hati, maupun potensi kehendaknya menjadi kehendak yang mutmainnah, yang standar, dan juga potensi bagaimana dia bisa menjaga keseimbangan relasinya dengan lingkungan, mampu memberikan proses kemampuan siswa untuk bisa beradaptasi secara elegan, penuh egalitarianisme, penuh nuansa persamaan, kemanusiaan, dan keadilan. Itu etika. Sehingga harus dibedakan antara penyerahan murid kepada guru untuk sepenuhnya mengikuti proses pembelajaran dan pencerahan guru, yang itu akan kembali kepada bagaimana membentuk potensi siswa untuk betul-betul bereksistensi dengan segala potensinya. Ini etika dalam konteks pembelajaran, berbeda dengan feudalisme, totalitas. Kaum bangsawan, penguasa maupun pemodal, itu tidak ada upaya untuk membebaskan dan mencerahkan kaum pekerja atau kaum yang berada dalam kelas yang lemah atau kelas yang di bawah. Mereka ini adalah korban-korban hegemonik para penguasa, bangsawan, dan para pemilik modal. Jadi kawasan studinya berbeda antara kawasan studi feudalistik dengan kawasan studi etik. Meskipun dalam kawasan studi etik itu ada perbedaan-perbedaan prinsip, pandangan, pendampingan, proses pergumulan, yang itu menjadi bagian daripada kajian moral. Universalitas dari sistem moral itulah yang disebut etika. Nah, targetnya untuk pencerahan, pembebasan, prinsip etik universal itu. Ini juga bisa menjadi bagian dari kajian akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Nah, jadi ada akhlak yang mazmumah, kebiasaan yang buruk, ada akhlak yang mahmudah, kebiasaan yang positif. Kalau kebiasaan yang buruk yang dibenarkan dan dipertahankan dalam sistem kekuasaan dan hegemoni, ini bisa masuk dalam wilayah kajian feudalistik. Tetapi bagaimana berupaya untuk membentuk kebiasaan yang baik seorang siswa, ini bisa masuk ke ranah etik dalam ruang pemberdayaan guru atau kiai. Nah, sama sebagai studi kasus, bagaimana hubungan kita dengan orang tua, itu wilayah etik. Bagaimana hubungan kita dengan guru, itu wilayah etik. Dalam kondisi apapun, kita harus hormat guru dan menerima proses pendampingan guru, tapi juga guru perlu juga membuka peluang, murid juga perlu membuka peluang untuk siap berbeda dengan guru. Nah, guru juga siap berbeda dengan murid. Ini kan bagian daripada etik universal. Jadi tidak ada kesalahan untuk berbeda dengan guru, asal perbedaannya itu berdasarkan argumentasi,
cara pandang dan disertai dengan kepribadian yang positif. Hal yang sama juga demikian, seorang guru tetap harus memantau perkembangan positif siswa untuk bisa mempotensikan dirinya, merefleksikan pikirannya, dan menguatkan kajiannya, bahkan memungkinkan untuk berbeda dari hasil kajian murid dan guru. Itu biasa. Dalam tradisi pesantren biasa, sudah diajarkan itu tradisi pesantren untuk siap berbeda dengan guru. Yang penting semuanya mengarah kepada proses pembebasan dan pencerahan yang mengarah pada basis keilmuan, bukan basis kejahiliahan. Basis kejahiliahan itu yang memandang, bersikap yang tidak didasarkan kepada ilmu pengetahuan. Perbedaan apapun asal masih dalam ruang keilmuan itu sah. Dan itu sudah dicontohkan oleh mazhab 4. Antara guru murid bisa berbeda-beda. Saya biasa mengajarkan para santri, suatu ketika kalian akan berbeda dengan saya, selama itu masih dalam ruang diskursus keilmuan dan bisa dipertanggungjawabkan prinsip etik universalitasnya, dan bisa dipertanggungjawabkan dalam konteks ruang sistem pemberdayaan dan pencerahan, silahkan. Tapi kalau sekiranya tidak membebaskan dan mencerahkan, ya saya mungkin akan mengingatkan lebih tegas. Atau sebaliknya, saya manusia, suatu ketika saya melakukan salah, jika ada perilaku atau pandangan yang tidak mencerahkan, yang tidak berbasis keilmuan, silahkan Anda mengingatkan saya. Itu. Sehingga dalam tradisi pesantren itu biasa untuk berbeda. Dalam tradisi NU juga berbeda. Para pengurus NU dulu juga, bagaimana Gus Dur juga pernah berbeda dengan para sesepuh di lingkungan Nahdlatul Ulama. Sama-sama berbasis keilmuan. Hal yang sama juga tidak apa-apa, berbeda dengan Rois Am itu tidak apa-apa. Berbeda dengan Kiai Haji Miftahul Ahyar, dalam konteks ini Kiai Imaduddin Utsman, itu biasa. Misalnya saya berbeda dengan Rois Am dalam memandang sebuah objek permasalahan, objek kajian, itu biasa, tidak apa-apa. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana anak-anak muda tetap menghormati Rois Am, dalam konteks ini Al-Mukarram Kiai Haji Miftahul Ahyar, tetap dalam kerangka penghormatan kepada beliau itu harus tetap terjaga, karena kita ini anak-anak muda yang memang harus menjaga kesepuhan kita, memuliakan kesepuhan kita, menghormati kesepuhan kita. Sebagai warga NU ya sudah sewajarnya menghormati Rois Am, para kiai, para guru, itu biasa. Hal yang sama biasa, muridnya abah saya itu berbeda dengan abah saya dalam konteks politik itu banyak. Bahkan dalam sebuah Basul Masail saya pernah diajak abah saya, di situ ada muridnya abah saya berdialog. Berbeda, tidak apa-apa. Biasa, saya juga punya mbah juga guru, mendampingi masyarakat, berbeda dengan murid juga biasa. Buyut saya itu termasuk pesantren pertama di Desa Kajen, dari generasi Syekh Motomakin, yang dulu dikenal pesantren tengah, dan Kiai Ismail itu sebelum berdiri NU, muridnya itu sudah menjadi kiai-kiai besar yang nggak perlu saya sebutkan, nanti dikira ngungkit-ngungkit. Tetapi mereka yang pernah belajar dengan Mbah Ismail itu berbeda pandangan dengan Mbah Munji. Bahkan generasi zuriyah dari
sosok yang pernah belajar dengan Kiai Ismail itu berbeda dengan generasi berikutnya dari zuriyah Kiai Haji Ismail bin Muhammad. Itu biasa. Jadi proses dialektika keilmuan itu memang dialektika yang saling membebaskan dan mencerahkan, siap untuk berbeda. Menjadi indah kalau perbedaan itu masih dalam koridor keilmuan. Perbedaan itu didasarkan pada pandangan dan ketajaman pikiran yang betul-betul matang dan dasar-dasar keilmuan yang betul-betul membentuk akar pandangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Sumber-sumber ilmu pengetahuan yang mendasari perbuatan dan sikap asal bisa dipertanggungjawabkan, berbeda tidak apa-apa, tetapi tetap dalam kerangka etik, sikap hormat, itu menghormati guru, menjaga nama baik guru dan lain sebagainya. Dan yang menarik di pesantren itu, para santri mendapatkan ilmu dari guru itu tidak pernah para kiai-kiainya itu memaksa santrinya untuk mempercayai nasabnya gurunya. Tapi para santri tetap berfatihah kepada para guru. Hal yang sama, saya masih berfatihah kepada beberapa habaib. Itu perspektif keilmuan. Jadi memang jadi persoalan kalau kebetulan guru itu fanatik pada nasabnya sangat luar biasa, sehingga pengajarannya pun seolah-olah menyatu antara keilmuan dengan kenasaban. Ini memang satu persoalan tersendiri bagi guru yang mengaitkan antara nasab dan keilmuan. Tapi dalam tradisi pesantren tidak pernah guru-guru kita itu mengaitkan antara nasab dan keilmuan, sehingga para santri banyak yang nggak tahu nasabnya gurunya. Yang beliau pahami keilmuannya dan hadrah fatihah untuk para guru-guru. Saya itu tahu nasabnya guru-guru saya itu setelah lulus S1 saya. Baca buku loh, guru saya nasabnya ini. Guru saya nggak pernah cerita nasabnya kepada saya. Dan saya tidak pernah mempersepsikan kebenaran dan ketidakbenaran nasab guru saya. Setahu saya, guru saya itu mulia di hadapan saya karena memberi ilmu kepada saya. Sehingga nasab itu satu hal, keilmuan itu hal yang lain. Sehingga para santri, para muhibbin, kalaupun akhirnya mempercayai perspektif kajian ilmiah terkait dengan kenasaban, ya jangan juga untuk tidak fatihah kepada para guru-guru dari kalangan habaib, tetap harus fatihah. Mereka orang-orang mulia memberikan ilmu. Jadi berbeda, saya kira sah-sah saja, tapi tetap harus dalam koridor penghormatan kepada orang-orang yang mendampingi kita. Tentu dalam konteks ini Kiai Imad, saya ini sangat menghormati Rais Am Kiai Haji Miftahul Ahya, karena beliau telah banyak mengorbankan waktunya untuk memberikan pendampingan kepada warga NU melalui organisasi Nahdlatul Ulama. Karena kita sadar betul Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita yakini, yang sekarang ini mengakar kuat di lingkungan warga Nahdlatul Ulama, itu dalam kondisi apapun juga butuh organisasi. Dan organisasi butuh pengurus yang mengawal organisasi itu, sekaligus menjadi penjaga marwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Jadi penjaga marwah dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu selain warga Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri, juga diperlukan organisasi yang gawangi sewaktu-waktu ada perkembangan-perkembangan yang mengancam Ahlussunnah wal Jamaah. Pertanyaannya bagaimana kalau kita dituduh bukan Ahlussunnah wal Jamaah? Tidak apa-apa, nanti kan sejarah yang akan membuktikan lambat laun hidup kita dalam konteks keseharian itu nanti kan akan nampak. Orang itu misalnya dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak, itu tidak dalam mempercantik lisan saja, lip service saja, tapi nanti akan kelihatan dari sikap perbuatan, kecenderungan, keberpihakan, aktivitas keseharian dalam sistem relasinya dengan sosio historis dan sistem kebudayaan masyarakat. Nanti kan kelihatan komitmen seseorang terkait dengan Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak adanya komitmen seseorang terkait dengan prinsip ideologis yang diyakininya. Dalam konteks ini yaitu prinsip ideologis Ahlussunnah wal Jamaah. Di NU itu sudah biasa berbeda, tapi tetap harus saling menghormati. Yang muda memberikan penghormatan penuh pada orang tua, dan yang tua dia juga penuh kasih sayang kepada generasi-generasi muda. Bagi orang tua memandang anak dengan pandangan kasih sayang dan memberikan pendampingan totalitas untuk pemberdayaan pada masyarakat dampingan. Yang muda dengan ikhlas untuk mengikuti sistem pendampingan orang tua, dan suatu ketika menemukan titik perbedaan itu tidak harus melahirkan kesalahpahaman, perbedaan itu tidak harus melahirkan kebencian. Pasangan suami istri juga bisa berbeda, nyatanya bisa menjalin kasih sayang. Orang tua anak di rumah juga banyak perbedaan, tapi juga masih tetap menjalin kasih sayang. Saya dan abah saya itu juga berbeda. Abah saya itu konsepnya itu anak yang penting hafal Quran, bisa baca kitab. Jadi tidak terfikirkan tentang haruskah kuliah gitu. Bahkan saya kuliah itu betul-betul mengawali di lingkungan keluarga saya, betul-betul di luar koordinasi dengan orang tua, meskipun orang tua pada akhirnya juga memberikan pendampingan. Tapi pilihan saya kuliah itu sebenarnya berawal dari perbedaan dengan orang tua gitu. Jadi tetap teman-teman untuk menghormati Kiai Miftahul Akhyar, karena beliau adalah sosok kasepuan yang telah tulus meluangkan waktunya untuk mendampingi organisasi yang kita cintai, yaitu organisasi Nahdlatul Ulama. Dan saya yakin doa-doa Kiai Miftahul Akhyar untuk NU dan untuk kita semua. Terima kasih.